Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiati dengan NIM 1810602013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian komprehensif mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen penguji Ibu Dr. Ya Agustina LCMA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fikih. Apa sih itu fikih? Fikih secara bahasa dapat diartikan sebagai al-fahum atau pemahaman, sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang praktis melalui dalil-dalilnya secara terperinci. Fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah ini yang mempelajari tentang peribadatan seperti sholat, haji, zakat, dan yang lainnya. Dan hukum asal dari fikih ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Jadi dalam fikih ibadah itu aturan-aturan dalam ibadah itu tidak boleh dirubah sampai ada dalil yang menghalalkannya. Contohnya saja dalam sholat itu kan sudah ada aturannya. Sholat asar 4 rakaat jangan sampai dirubah menjadi 3 rakaat sampai ada dalilnya. Dan yang kedua itu fikih muamalah. Fikih muamalah itu diperkenankan adanya ijtihad ataupun inovasi di dalamnya. Ijtihad itu dapat diartikan sebagai menemukan pembaharuan. Hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi transaksi-transaksi dalam fikih muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Untuk selanjutnya, akad-akad yang terdapat dalam kegiatan ekonomi Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua murabahah, yang ketiga ada istisna, keempat ada ijarah, kelima ada musyarakah, keenam ada salam, ketujuh ada jualah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkhusus kepada akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri dapat diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama itu sebagai pemilik modal ataupun sebagai sohibul mal yang menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua itu selaku mudarib ataupun yang mengelola usaha. Dalam hal ini adanya perjanjian pembagian bagi hasil ataupun keuntungan. Selanjutnya itu ada rukun dari akad mudharabah, yaitu yang pertama ada orang yang melakukan akad, yang kedua ada usaha yang dijalankan, ketiga ada modalnya, keempat adanya ijab dan qabul, sedangkan yang kelima adanya pembagian keuntungan ataupun bagi hasil. Selanjutnya dasar hukum dari akad mudharabah itu ada Al-Quran, hadis, fatwa sahabat-sahabat, kemudian ijma dan qiyas. Dalam akad mudharabah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mutalaqah, yang kedua ada muqayyadah, dan yang ketiga ada mushtarakah. Saya akan menjelaskan yang pertama, itu mutalaqah atau kerjasama bebas. Jadi dalam kerjasama bebas ini, sohibul mal ataupun selaku penyedia modal memberikan kebebasan kepada mudarib dalam menjalankan usahanya. Jadi sohibul mal ini tidak menentukan usaha apa yang akan dijalankan atau bagaimana mekanismenya, itu diserahkan sepenuhnya kepada si mudarib untuk menjalankannya. Jadi pengelola usaha dalam hal ini tidak ikut campur dalam hal
pengelolaan usaha. Dan yang kedua ada muqayadah. Muqayadah ini adalah kerjasama tidak bebas, yaitu di mana sohibul mal ataupun selaku pihak yang menyediakan modal memberikan batasan-batasan ataupun syarat-syarat tertentu kepada mudarib ataupun selaku pengelola usaha dalam menjalankan usahanya. Contohnya, misalkan si A mau menyediakan dana untuk B, asalkan si B harus membuka usaha restoran ataupun harus membuka usaha sesuai dengan keinginan si penyedia modal tadi ataupun sohibul mal. Jadi ada syarat ataupun batasannya. Sedangkan yang ketiga ada mustarakah, yaitu pengelola usaha dapat menanamkan dana pada usahanya, sehingga dalam hal ini pengelola usaha ataupun mudarib mendapatkan 2 kali bagi hasil, yaitu yang pertama dari dia selaku pengelola usaha dan yang kedua dari dia selaku sohibul mal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang akad mudharabah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.